Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa pada bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Namun lebih dari itu, puasa juga mendidik adab. Di dalam tradisi manhaj Nahdlatul Ulama dan juga pesantren, bahwasanya adab itu didahulukan daripada ilmu. Karena keberkahan ibadat itu terletak pada adab. Adab berbuka puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka atau ta'jilul fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka puasa. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwasanya menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu bentuk ittiba atau mencontoh sunnah Nabi, dan juga menghindari dari melakukan israf, sesuatu yang berlebihan, dan juga menjauhkan diri dari hulu, yaitu ibadah yang berlebihan. Di sisi lain, menyegerakan berbuka kalau benar-benar waktu maghrib sudah datang, itu juga mendidik kita untuk menjadi orang yang komitmen, menjadi orang yang taat pada waktu, dan juga menjauhkan kita dari melakukan ibadah atau menahan diri dari hal-hal yang tidak diperintahkan oleh agama. Kemudian yang kedua, adab daripada berbuka yaitu menggunakan makanan yang manis atau makanan yang sederhana. Diriwayatkan dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobat, fa ilam takun fattamarat, fa ilam takun famma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka menggunakan beberapa rutob, kurma basah. Jika tidak ada, menggunakan tamar, kurma kering. Jika tidak ada, maka menggunakan air. Di sini bahwasanya kita ketika berbuka itu tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama, yaitu berlebih-lebihan dalam pola makan. Di dalam fikih-fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama membuat beberapa urutan di dalam makanan yang digunakan untuk berbuka. Yang pertama yaitu dianjurkan berbuka menggunakan kurma. Jika tidak dapat kurma atau tidak mempunyai kurma untuk dijadikan makanan untuk takjil, maka gunakanlah air tawar. Yang dimaksud di sini adalah air yang tidak dimasak. Kemudian jika tidak ada air tawar, kemudian gunakanlah makanan yang manis yang tidak dimasak atau tidak terkena api. Kemudian jika tidak ada makanan yang manis yang terkena api,
yang tidak terkena api, maka menggunakan makanan yang manis yang dimasak atau dipanasi terkena dengan api. Saudaraku yang saya hormati, kemudian yang ketiga, ada berbuka, yaitu berdoa ketika berbuka. Orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang mustajab. Maka gunakan saat-saat yang mustajab itu untuk kita berdoa kepada Allah. Doa maksur untuk berbuka diantaranya adalah dhahabadh dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adab yang kedua yaitu berbuka puasa dengan menggunakan makanan yang manis atau makanan yang sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka itu menggunakan kurma. Jika tidak ada kurma, maka Rasul berbuka menggunakan air tawar. Seperti diriwayatkan dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobat, fa ilam takun fatamarat, fa ilam takun famma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka menggunakan beberapa butir rutob, kurma basah. Jika tidak ada, menggunakan tamar, kurma kering. Jika tidak ada, menggunakan air. Para ulama kita mengajarkan bahwasanya berbuka itu menggunakan makanan yang ringan dulu. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, kemudian baru makan dengan tenang. Di dalam kitab-kitab fikih, ulama membuat beberapa tahapan makanan atau urutan makanan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berbuka. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa menggunakan kurma. Jika tidak ditemukan kurma untuk berbuka, maka gunakanlah air tawar, yaitu air yang tidak dimasak, air yang tidak terkena api. Kemudian jika tidak ada, maka berbukalah menggunakan makanan yang manis, yang tidak terkena api atau dimasak. Jika tidak ada, maka baru menggunakan makanan manis yang dimasak atau makanan yang terkena api. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga itu berdoa ketika berbuka puasa. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka itu adalah doa yang mustajab. Maka gunakan saat-saat mustajab itu untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang maksur dari Nabi adalah dhahabadh dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Telah hilang rasa dahaga dan urat-urat telah basah dan telah tetap pahala, insya Allah. Kemudian doa yang sering kita pakai di kalangan Nahdlatul Ulama atau kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada yang menggunakan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu, atau doa-doa yang lain. Kemudian di dalam satu kitab dijelaskan, ulama menganjurkan ketika berbuka puasa membaca suatu zikir
Yang keutamaan dzikir tersebut itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Yaitu zikir yang berbunyi, Ya azimu ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dzambal adim, fa innahu la yaghfiru dzambal adim illal adim. Saudaraku yang saya muliakan, kemudian adab berbuka yaitu menjaga pola makan atau tidak israf. Berbuka puasa itu bukanlah momen atau saat untuk melampiaskan nafsu kita untuk makan. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, kasratul akli tuqassil qulba wa tubtilul fikra. Banyak makan dapat mematikan hati dan mematikan pikiran yang jernih. Saudaraku yang saya muliakan, kemudian adab sahur. Sahur bukan sekedar makan, tapi sahur adalah sunnah yang penuh dengan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makanlah sahur kalian, karena di dalam makan sahur ada barokah. Kemudian yang kedua, disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu subuh. Diriwayatkan dalam suatu hadis, kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatihi qadru khamsina ayah. Jarak antara makan sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat subuh kira-kira 50 ayat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian adab sahur yang kedua, mengakhirkan sahur atau takhirus sahur. Diriwayatkan dalam hadis, kana baina sahurin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sholatihi qadru khamsina ayat. Jarak antara sahur Nabi dan sholat subuh kira-kira 50 ayat. Kemudian adab yang ketiga, sahur walaupun dengan sedikit makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tad'u sahur walau bijur'ati ma. Jangan kalian tinggalkan makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, adab daripada sahur, yaitu berdoa. Karena waktu sahur adalah waktu mustajab. Para ulama-ulama kita mengajarkan, ketika menjelang waktu sahur untuk berbanyak zikir, memperbanyak doa, bersolawat, membaca Al-Quran atau hal kesolihan yang lain. Supaya kita mendapat keberkahan dalam waktu mustajab tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga puasa Ramadan kita dengan melakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Nabi dan juga dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, dan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, dan juga memperbanyak kesunahan, menjaga adab, supaya puasa kita itu tidak hanya sah secara fikih, tapi juga makbul dan mabrur secara adab dan akhlak.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga puasa Ramadan kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan adab dan menjauhi sikap berlebih-lebihan sebagaimana diajarkan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga puasa kita bukan hanya sah secara fikih, namun makbul dan mabrur secara adab dan akhlak. Allahumma ij'al siyamana siyamas sholihin wa ada'ana ada'al mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah puasa kami seperti puasa orang-orang yang sholih dan ibadah kami seperti ibadah orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.